Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala masih berikan kepada kita dan masih bisa kita rasakan dengan begitu nikmat, yaitu nikmat ibadah puasa di bulan Ramadan, nikmat sholat jamaah, terlebih lagi sholat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kenikmatan kita masih merasa senang, merasa nyaman ketika menghadiri, mendengarkan kajian-kajian Islami. Semoga ini semua bisa menjadi modal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah membahas beberapa hadis tentang adab ya, di mana pertemuan awal kita sudah membahas adab bagaimana salam kepada sama muslim, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, dan diantaranya adalah salam. Kemudian adab bagaimana tata cara kita duduk bermajelis ketika bersama dengan orang lain ketika jumlahnya hanya 3. Adab kemudian setelah makan bagaimana hendaknya kita menjilat terlebih dahulu jemari-jemari yang masih ada sisa makanannya, dan adab-adab lain yang pernah kita singgung sebelumnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas adab salam, min adabis salam. Loh Ustadz, ini kan udah dibahas Ustadz. Iya, sudah dibahas, tapi baru secara umum. Karena pembahasan salam itu waktu itu kita masukkan ke pembahasan bab hak muslim kepada muslim yang lain, bukan bab salam itu sendiri. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyendirikan adab bab salam sendiri. Dan pembahasannya beda dengan pembahasan yang pernah kita singgung waktu lalu. Apa itu pembahasannya Ustaz? Mari kita simak bersama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, liyusallimis saghiru 'alal kabir. Sudah semestinya, sudah seharusnya orang yang lebih muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua darinya. Jadi inilah diantara adab yang diajarkan dalam agama Islam, agama kita ini. Hendaknya yang muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada sinten? Yang lebih tua. Wal marru 'alal qa'id, dan orang yang sedang berjalan ucapkan salam kepada orang-orang yang lagi pada duduk. Ini urutannya. Wal qalilu 'alal katsir, dan orang yang jumlahnya sedikit itu jauh lebih ditekankan, lebih dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu daripada orang yang jumlahnya banyak. Biasanya hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, biasanya itu ketika kita sedang jalan-jalan kan ya, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan ya anak kecil, maka kalau diri kita merasa kita ini lebih muda dari apa yang kita temui, dari siapa yang kita temui, maka ucapkanlah salam. Loh Ustaz, tapi ini kedisitan sing lebih sepuh pripun Ustaz? Ya nggak apa-apa ya. Ini min bab al-afdhaliyah ya, dari bab keutamaan saja ya. Di sini Rasul
pakai kata liyusallim, hendaknya, bukan sudah wajibnya atau diperintahkan, enggak, tapi pakai hendaknya. Jadi masuk dari bab keutamaan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat Muslim disebutkan, kalau tadi itu di riwayat Bukhari-nya, kalau di riwayat Muslim ada tambahannya, warraqibu 'alal masyi, dan hendaknya orang yang lagi dalam kendaraan dialah yang lebih afdol mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Bapak, Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini para ulama kita menjelaskan kenapa sih kok Islam senang banget mengajarkan salam. Bahkan kata Rasulullah SAW kemarin apa? Orang yang paling baik di antara keduanya adalah yang pertama kali ngucapin salam. Berarti ini motivasi supaya cepet-cepetan ngucapin salam. Loh, kenapa Islam kok sampai mengajarkan sebegitunya? Apakah hanya cuma-cuma ataukah ada hikmah di balik itu semua? Para ulama di sini mengatakan kenapa mengajarkan salam begitu sangat ditekankan dalam Islam, li'annahu yurisul mahabbah wa yuzilul wahsyah. Karena salam itu jamaah sekalian akan mewariskan atau akan menumbuhkan rasa cinta. Kalau kita saling mengucapkan salam itu lama kelamaan akan tumbuh rasa cinta. Wa yuzilul wahsyah, dan akan mengusir kesepian. Oh, apa ya Ustaz? Ya itu panjenengan rasakan saja. Ketemu sesama muslim tapi saling meneng-menengan. Giginya bagaikan aurat, nggak boleh dilihat. Ini bukan ajaran Islam. Ya. Kalau bukan golongannya nggak mau salam, nggak mau senyum, bukan seperti itu agama Islam. Kata para ulama di sini disebutkan, fa idza marra bika ahadun wa lam yusallim 'alaika la syakka annaka tajid fi nafsika harajan 'alaihi. Dan ini kalian rasakan, kata para ulama. Jika misalnya engkau sedang berjalan, ya salah satu dari kalian lagi berjalan, wa lam yusallim 'alaika, lalu seseorang enggak ada yang ngucapin salam kepadamu, la syakka, enggak diragukan lagi, annaka tajid fi nafsika harajan 'alaihi. Pasti kamu akan menemukan rasa nggak enak, rasa nggak nyaman dalam dirimu. Ya. Ini kata para ulama. Kenapa rasa enak, rasa tidak enak itu muncul? Li'annahu lam yusallim, karena orang yang di sekitar panjenengan itu tidak mengucapkan salam. Ya. Sedikit banyak pasti akan merasakan rasa nggak enak, rasa nggak kenyamanan. Apalagi sing wis biasa ketemu, sing tadinya udah saling salam, suatu hari ketemu meneng bae. Nah, ini pasti rasanya akan nggak nyaman sekali dalam hati. Fa idza sallama zalama fi nafsik. Tapi kalau misalnya kita bertemu dengan orang lain, lalu orang lain mengucapkan salam kepada kita atau kita mengucapkan salam kepada mereka, kata para ulama akan hilang rasa ketidaknyamanan itu. Hatta walau kana aduwan laka wa bainaka wa bainahu syahna, bahkan sampai orang yang saling bermusuhan. Jamaah sekalian, inilah kunci yang diberikan atau solusi yang diberikan oleh Islam. Kalau kita memiliki permusuhan dengan saudara kita, di antara cara supaya kita itu bisa berdamai adalah sebarkan salam. Idza sallama azalallahu ma bainakuma minasyahna. Jika dua orang ini tadinya berselisih, lalu dia saling mengucapkan salam, Allah pasti akan menghilangkan rasa kedengkian di antara keduanya, rasa perselisihan, permasalahan yang ada di dalam hati keduanya. Kemudian di sini disebutkan fa ifsya'us salam laha fa'idatun 'azimah. Karena menyebarkan salam di situ terdapat faedah yang begitu agung. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi disinggung bahwasanya anak muda hendaknya memberi salam kepada yang lebih tua. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Di sini kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, li'annal kabira lahu haq.
Karena orang yang tua itu jauh lebih berhak, memiliki hak di situ untuk mendapatkan salam. Fayusallim alaihi shaghir. Oleh karena itu, anak kecil atau anak yang lebih muda hendaknya duluan mengucapkan salam kepada yang lebih tua darinya. Wa idza lam yusallim as-shaghir yusallimul kabir. Yusallimul kabir. Kalau misalnya yang kecil ini enggak sempat mengucapkan salam atau misalnya enggak lihat, qadarullah enggak lihat yang lebih tua, maka yang tua nyapa enggak apa-apa. Enggak dosa enggak. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallim 'ala sibyan idza marra bihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku kalau lagi jalan ketemu dengan anak-anak, beberapa anak-anak, Nabi yang ngucapin salam. Jadi orang nunggu bocil-bocilan di sing salam, salam, nggak seperti itu. Tapi Nabi yang langsung ngucapin salam ya ke putra-putra seperti ini, ya sibyan, anak-anak kecil. Jadi Nabi yang ngucapin salam dan juga ngasih contoh sekalian. Ya, akan tapi para ulama di sini tetap sepakat walakinul aula an yusallimis shaghiru 'alal kabiri. Tapi tetap yang lebih afdol, yang lebih utama adalah anak yang lebih muda usianya mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah adab salam diantaranya yang diajarkan dalam Islam, yaitu hendaknya yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, yang lagi berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, orang yang jumlahnya sedikit lagi jalan terus ketemu dengan jumlahnya banyak, maka ucapkanlah salam kepada orang yang jumlahnya banyak. Kemudian yang terakhir kata Imam Muslim diriwayatkan di sini ya, bahwa Nabi SAW juga bersabda, orang yang sedang dalam kendaraan hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Dan terus gimana Ustadz kalau misalnya orang non muslim yang mengucapkan salam kepada kita? Insya Allah nanti ada pembahasannya ya. Insya Allah ada pembahasannya di nahyu an ibtida'i ahlil kitab bis salam. Bagaimana kita menjawabnya? Apakah dineng nabai apa dijawab? Kalau dijawab bagaimana caranya? Itu sudah diatur dalam agama Islam kita ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.